Halo semuanya, gimana kabar kalian? Di video kali ini saya akan menjelaskan rahasia cara berpikir dan satu hukum alam semesta yang sangat penting untuk Anda ketahui. Mungkin Anda pernah mendengar hukum ini tetapi Anda tidak begitu memahaminya. Saya berharap Anda dapat memahami ini dengan baik. Saya senang dapat membagikan ini kepada Anda, dan ini merupakan salah satu informasi yang paling berharga dalam hidup saya. Alam semesta yang kita tinggali memiliki 12 hukum alam yang bertujuan untuk mengontrol segala sesuatu yang ada di bumi. Prinsip-prinsip hukum ini tentunya tidak dapat dipatahkan dan akan terus-menerus bekerja karena hukum ini sengaja diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta. Hukum-hukum ini memiliki efek yang tidak memperdulikan apapun yang terjadi kepada Anda. Baik hidup Anda menderita ataupun bahagia, itu semua terjadi karena Anda sendiri. Bagaimana cara Anda menggunakan pikiran Anda, bagaimana cara Anda meminta, di mana Anda meminta, kepada siapa Anda meminta, apa yang Anda minta, dan semuanya bekerja berdasarkan undang-undang alam atau Tuhan. Beberapa hukum-hukum ini bersifat fisik sementara, dan yang lainnya seperti hukum kuantum atau spiritual. Hukum ini akan melibatkan sifat nyata. Saat ini semakin banyak ilmuwan mempelajari dunia ini pada tingkat kuantum, dan hasil penelitian mereka membuat mereka yakin akan kecerdasan alam semesta. Kata Albert Einstein, semua orang yang terlibat secara serius untuk mengejar ilmu telah mendapatkan keyakinan bahwa roh terwujud dalam hukum alam semesta, seperti halnya dalam agama Hindu yang dikenal sebagai Atman. Ahli mistik dan filsuf kuno telah mengetahui ini dan membicarakan hukum spiritual selama ribuan tahun. Tetapi hampir semua orang yang tidak mengetahui apa-apa atau tidak mendapatkan informasi, mereka tidak ingin mencari. Melalui video ini saya akan memberi Anda informasi bagaimana cara kerja pikiran dan bagaimana menggunakan pikiran Anda dengan baik. Anda bisa menggunakan hukum ini sesuai yang diajarkan pada agama masing-masing. Tentunya jangan hanya mendengarkan, tetapi upayakan untuk belajar. Jika Anda memahami dan menguasai hukum ini, Anda mendapatkan potensi untuk mengubah hidup Anda, prinsip Anda, dan bahkan mimpi Anda mungkin benar-benar akan menjadi nyata. Ini sangat sederhana dan begitu mudah digunakan, tetapi kebanyakan orang dewasa selalu dimatikan oleh kesederhanaan itu. William Golding pernah mengatakan bahwa ide yang terbaik adalah ide yang paling sederhana yang muncul di benak Anda. Sebelumnya, saya telah membahas 5 hukum alam, dan kali ini saya akan membahas hukum menabur dan menuai melalui pikiran. Hukum alam ini menyatakan bahwa apapun yang Anda tanam di pikiran Anda, tentu ini akan menghasilkan buah, baik itu kesengsaraan, keraguan, penderitaan, dan kebahagiaan. Tergantung seberapa besar dan kuat pohon yang Anda tanam di pikiran Anda. Kita akan mengambil contoh. Ketika kita menanam pohon apel, tentu pertama-tama kita akan menanam biji atau benihnya terlebih dahulu. Dan kemudian kita harus merawatnya sehingga subur dan terus tumbuh dengan cara memberinya air dan sinar matahari agar pohon itu bisa hidup. Dan itu harus terus diulangi sampai pohon itu menghasilkan buah. Tentu Anda sadar akan hal ini karena ini berlaku sama pada hidup Anda. Tanah yang subur adalah otak Anda. Benih adalah apa yang Anda pikirkan. Air adalah apa yang Anda kerjakan. Matahari adalah perasaan Anda. Pupuk adalah semangat dan kesabaran Anda. Realitas adalah hasil dari apa yang Anda tanam. Satu hal yang harus Anda ketahui, ketika apa yang Anda tanam mulai berakar, maka Anda akan merasakan akar tersebut dalam bentuk ide yang muncul di benak Anda. Anda tetap harus menggunakan hukum tarik-menarik, karena Anda tidak perlu peduli bagaimana itu akan terjadi. Tapi, lalu mengapa kebanyakan orang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka? Ini sangat sederhana. Mengapa orang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan? Mengapa? Itu karena mereka selama ini lebih banyak fokus kepada hal-hal yang mereka tidak sukai. Mereka larut dalam kebiasaan mereka. Mungkin saya pernah membahas perkataan ini di video sebelumnya,
bahwa energi mengalir kemana perhatian pergi. Kemana pikiran Anda pergi, energi akan mengalir ke sana. Maka dari itu, Anda harus menghindari untuk memikirkan hal-hal negatif, agar energi tidak membawa energi negatif lainnya datang kepada Anda. Kebanyakan orang fokus berpikir negatif, tetapi ketika mereka berpikir negatif, sebenarnya mereka mengharapkan hal positif masuk ke dalam hidup mereka. Padahal itu sudah bertentangan dengan hukum alam, dan tidak mungkin itu akan terjadi kepada Anda. Meskipun Anda harus menangis, berapapun uang yang Anda siapkan, itu tidak akan mengubah keadaan. Mengapa? Itu karena Anda terbiasa menanam hal-hal negatif di dalam pikiran Anda, sehingga pohon dari hal-hal negatif itu telah tumbuh besar dan subur pada pikiran Anda. Contohnya sederhana, jika Anda menginginkan jeruk, maka tanamlah biji jeruk. Tentu Anda akan menghasilkan jeruk dari apa yang Anda tanam. Tetapi jika Anda menginginkan pepaya, lalu Anda menanam benih jeruk dan memeliharanya, maka jangan pernah berharap bahwa Anda akan mendapatkan buah pepaya dari pohon jeruk yang Anda pelihara. Intinya, mulai saat ini, Anda harus berhenti memikirkan hal-hal yang tidak Anda sukai atau hal-hal yang Anda takuti dalam hidup Anda. Karena selama ini, Anda telah menanam pikiran-pikiran seperti itu sejak lama, dan itu Anda lakukan berulang-ulang terus-menerus, sehingga saat ini pohon itu sudah bertunas subur dan Anda telah menuai buahnya beberapa kali dalam hidup Anda. Anda tidak menyadari itu. Itulah sebabnya, sedikit saja Anda berpikir negatif, maka pohon yang telah lama Anda pelihara, pohon itu akan cepat menghasilkan buah kenyataan untuk Anda. Semakin terbiasa Anda berpikir negatif, maka semakin subur pohon itu. Inilah cara kerja hukum menuai dan menabur. Pikiran atau kesadaran manusia tampaknya secara harfiah terhubung ke struktur realitas. Jika kita memikirkan sesuatu hal dengan cukup lama dan difikirkan secara berulang-ulang dan dengan perasaan sedih, takut, kita tidak memiliki pilihan kecuali memperoleh hasil dari pikiran itu. Karena itu merupakan pantulan dari apa yang Anda pikirkan. Saya berharap Anda menanamkan kata-kata ini di hati Anda. Sebenarnya, Anda ingin menjadi apa? Anda berpikir tentang Anda menjadi apa? Apa yang Anda pikirkan? Saya mulai mengalami perubahan ketika saya menyadari bahwa pikiran saya adalah teman sejati saya. Anda juga harus mengetahui bahwa hal-hal dapat terwujud dalam waktu yang berbeda musim. Ada musim untuk menabur, dan ada musim untuk menuai, dan semua hal ini sulit untuk dipercepat, kecuali Anda adalah ahlinya, karena semua memiliki proses, dan proses itulah yang sebenarnya membantu kita untuk mewujudkan keinginan kita. Tanamkan tujuan Anda ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Ketika itu terjadi, proses akan memaksa Anda untuk mengambil tindakan. Ketahuilah, tidak ada tujuan yang terwujud tanpa tindakan. Sekecil apapun tujuan Anda, atau sebesar apapun tujuan Anda tetap akan membutuhkan tindakan dari Anda, karena tujuan Anda tidak akan pernah mendahului tindakan Anda. Sejak kita hidup di dunia ini dan terobsesi dengan bermacam-macam drama negatif, hal ini menyebabkan energi negatif kita subur di pikiran kita. Maka dari itu, kita harus mencabutnya sampai ke akar-akar. Florence Scovel Shinn pernah mengatakan bahwa permainan kehidupan adalah permainan bumerang tindakan dari pikiran kita, dan kata-kata akan kembali kepada kita cepat atau lambat dengan akurasi yang sangat luar biasa. Alam semesta akan membimbing dan mengarahkan Anda di mana Anda harus pergi. Semua yang Anda butuhkan hanyalah kepercayaan bahwa itu mungkin terjadi jika ini merupakan keinginan yang membara di hati Anda. Itulah mengenai hukum menabur dan menuai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Like jika suka. Jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.